Selamat pagi, Pak Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf, saya dengan Sani Kristanti Kansil. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Manado. Maksud dan tujuan kedatangan saya hari ini, Pak, yakni saya ingin belajar dari sosok kepemimpinan Bapak yang memimpin di sekolah dasar, tepatnya di SD Negeri 71 Manado. Dan juga di samping saya belajar, saya ingin mewawancarai singkat perihal bagaimana cara Bapak mengambil keputusan. Nah, di sini sebelum saya mewawancarai singkat, saya ingin bertanya kepada Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Nah, pertanyaan ini menyangkut dengan cara Bapak dalam mengambil keputusan. Seperti kita ketahui bersama bahwa kadangkala ketika kita diperhadapkan dalam situasi dalam kegiatan pembelajaran, kadangkala kita ada di situasi dilema etika maupun bujukan moral. Di mana dilema etika sendiri ada di situasi di pilihan benar-benar, dan di bujukan moral kadangkala di pilihan situasi yang benar ataupun situasi yang salah. Nah, bagaimana Bapak selaku pimpinan di sekolah ini mengambil suatu keputusan? Ya, terima kasih. Dalam segala pengambilan keputusan tentunya pertama kita berdasar pada aturan. Itu dasar kita adalah aturan. Jadi tetap kita mengacu pada aturan, apakah itu aturan kementerian maupun diterjemahkan ke dinas pendidikan. Saya ambilkan contoh seumpamanya kita ambil keputusan untuk pembagian wali kelas. Nah, pembagian wali kelas ini pertama dilihat dari tentunya kita sudah mempelajari kemampuan dari staf guru yang ada. Maka tentunya dengan hikmat, tentunya kita tidak sembarang menempatkan guru itu di tidak semua guru bisa ditempatkan di semua kelas, walaupun dia adalah dalam SK-nya adalah guru kelas. Tetapi tentunya kepala sekolah itu sangat menempatkan seseorang untuk menjadi wali kelas dilihat dari kualitasnya, dari kemampuannya, dari pemberian diri. Jadi dilihat dari hal-hal itu termasuk profesionalnya. Memang diakui bahwa sebenarnya apapun guru mampu atau tidak, setiap keputusan kepala sekolah itu harus dilakukan. Artinya guru itu mampu atau tidak, tetapi tentunya kalau kita tahu bahwa guru ini tidak mampu, kenapa kita harus berikan tugas itu? Jadi salah satunya kita tentunya punya kebijakan-kebijakan. Walaupun sudah mengacu pada aturan, berikut itu sudah diterjemahkan melalui dinas pendidikan, tetapi pun sampai ke sekolah harus ada juga kebijakan yang perlu diterapkan oleh kepala sekolah. Karena semua untuk kemajuan sekolah. Mungkin itu dulu penjelasan singkat. Jadi dari situ saya belajar bahwa bagaimana cara Bapak selaku pimpinan sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini, baik kasus yang ada di situasi dilema etika maupun ada di dalam bujukan moral. Iya. Nah, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak selaku pimpinan sekolah menjalankan tugas dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya. Jadi setelah kita mengambil sebuah keputusan, tentunya tidak hanya berakhir pada
pengambilan keputusan baru tindak lanjut untuk dilakukan oleh guru. Tetapi setidaknya kita harus merangkul, menjalin hubungan baik dengan semua guru tanpa terkecuali. Sehingga dari sini kita akan merasakan bahwa baik kita sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah maupun si B yang adalah sebagai guru, sebagai wali kelas, itu kita jangan sampai menciptakan sekat atau jarak. Ketika kita mampu menjalin hubungan baik dengan sesama guru, maka tujuan dan harapan yang kita capai, termasuk di dalamnya ketika ada persoalan-persoalan, dapat diselesaikan. Jadi mungkin itu salah satu kebijakan dan langkah membangun hubungan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan bersama di sekolah. Ya, benar. Ketika seorang pemimpin mengambil suatu keputusan, tentunya dia harus berdasarkan pada 3 prinsip pengambilan keputusan. Mungkin itu tadi yang sempat diuraikan Bapak, di mana dalam pengambilan keputusan sendiri itu berbasis pada hasil akhir yang nantinya dicapai. Kemudian peraturan, karena ada dalam suatu lembaga begitu ada peraturan, punya dasar, punya dasar peraturan, dan ada juga rasa peduli. Nah, ada rasa peduli di dalamnya. Nah, mungkin Bapak ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan ketika mengambil suatu keputusan, misalkan dalam satu contoh, bisa disertakan dalam satu contoh, sehingga dari langkah-langkah itu bisa dianggap efektif keputusan yang diambil oleh Bapak selaku pimpinan sekolah. Jadi yang pertama, melihat tugas yang nanti akan dilakukan, mungkin itu tugas yang akan dilakukan. Tentunya kita akan kaji lebih dahulu sebagai kepala sekolah, tugas ini dilakukan seperti apa, membutuhkan apa, dan dari situ ketika kita menunjuk seseorang itu tepat, dalam artian walaupun sebenarnya si A yang diberikan tugas atau yang lebih berwenang adalah, yang lebih pas adalah si A, tetapi ketika kita lihat bahwa si A tidak akan mampu dan mungkin akan menghadapi hambatan, maka kita harus ambil kebijakan menunjuk orang lain atau si B yang kita lihat mampu. Tetapi tetap kita akan panggil. Jadi lakukan pendekatan, kita komunikasi dulu, menyampaikan hal yang akan dilakukan, dan memang mendengar langsung dari guru tersebut. Kalau memang dia tidak akan mampu, kita akan ukur orang lain tanpa mengesampingkan dia. Jadi seperti itu, tidak langsung bahwa ini karena harus bikin, tidak, tetapi tetap kita komunikasi ketika memang dia tidak mampu, dan dia juga akan bersedia ketika diberikan kepada orang lain. Jadi seperti itu teknik kita. Jadi tidak langsung diberikan tugas, tetapi tetap kita komunikasi langsung. Ya, mungkin ketika dikaitkan dengan pemahamannya dalam dilema etika pengambilan keputusan itu sendiri, ya, tentunya itu terkait dalam pengambilan keputusan memperhatikan kepentingan individu maupun dari kelompok, kemudian juga ada rasa keadilan di situ. Ketika melihat kemampuan dari misalkan kemampuan dari guru, apakah dia mampu supaya nantinya ketika pengambilan keputusan itu pimpinan, Bapak selaku pimpinan, di dalamnya berlaku adil. Di situ ada rasa keadilan juga, melawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, serta nantinya ada jangka pendek melawan jangka panjang. Karena ketika dalam pengambilan keputusan sendiri itu harus memperhatikan jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa dari keputusan yang telah diambil. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, adakah atau hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari Bapak selaku pimpinan sekolah dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus
dilema etika? Iya, ini yang pertanyaan yang paling menarik dan saya pikir ini akan dialami oleh semua kepala sekolah. Bicara tentang dilema walaupun kita sudah berbuat yang terbaik seperti sudah diuraikan tadi ketika kita mengambil sebuah keputusan harus dimusyawarahkan lebih dahulu, didengar lebih dahulu baru diambil keputusan. Tetapi satu hal yang menjadi dilema bahkan dialami saya pikir itu untuk semua kepala sekolah adalah berkaitan dengan budaya atau asal, kebiasaan yang karena harus dimaklumi bahwa di satu sekolah itu tidak semua yang memiliki karakter budaya yang sama. Dan ini yang memang kita butuh hikmat. Jadi tidak serta memvonis kalau orang lain melakukan sikap yang tidak baik lalu kita langsung vonis, tidak. Tapi tetap ajakan kita supaya mengajak bahwa kalau di sekolah kita menggunakan bahasa sekolah, tidak menggunakan bahasa budaya kita. Jadi ini sekali lagi ini yang paling sulit. Kelihatannya sudah jalan, tetapi dimaklumi bahwa ketika dalam perjalanan tugas kerja ada saja juga yang harus memandang, bukan istilah bilang pandang enteng, tetapi sudah yang penting kepala sekolah sampaikan kok orang bikin atau tidak. Ini kan bergantung dari karakter seseorang, karakter yang memang terbawa karena budaya mereka seperti itu. Nah, budaya ini yang orang berusaha menarik supaya kita tidak membawa budaya masing-masing, tapi orang menjadikan sekolah itu adalah budaya sekolah. Jadi budaya sekolah mengenal semua karakter dari berbagai perbedaan. Apakah karakter keras maupun lembut, itu yang coba kita padukan supaya semua bisa diterima. Ya, mungkin itu. Oke, menarik sekali bagaimana cara Bapak mengambil satu keputusan, di mana tentunya dalam cara Bapak mengambil keputusan itu ada tantangan mengenai situasi budaya. Tapi di dalamnya itu selalu dalam mengambil keputusan itu selalu melihat kan ada uji-uji juga di dalamnya toh. Selain pengujian nilai-nilai toh, nilai-nilai yang saling bertentangan, nilai-nilai yang ada dalam suatu budaya tersebut. Kemudian juga pengambilan keputusan itu di dalamnya juga tentu ada pertimbangan bagaimana menentukan siapa yang terlibat di dalamnya, kumpulan fakta-fakta yang relevan mengenai situasi yang ada, pengujian benar atau salah. Kemudian nantinya ketika melakukan langkah-langkah pengujian tersebut, nantinya keputusan tersebut dibuat. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda selaku pimpinan sekolah memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah apakah Anda selaku pimpinan sekolah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Itu termuat dalam program. Jadi program kepala sekolah walaupun itu sudah tertuang, tetapi umpamanya kita ada hal yang harus diselesaikan, maka kalau hal itu mendesak harus diselesaikan atau berkaitan hanya dengan pribadi, kita selesaikan pribadi langsung di saat itu. Jadi kita buat catatan pemanggilan sendiri tanpa ada orang lain. Tapi kalau hal itu berkaitan pada sikon sekolah, maka kita buatkan jadwal untuk disampaikan di rapat. Jadi dalam penyelesaiannya kita angkat di rapat. Tetapi kalau umpamanya persoalan hanya menyangkut pribadi atau usulan ini usulan itu, kita tidak mau bahas di rapat. Kenapa? Karena kalau di rapat semua orang akan bicara, padahal cuma poinnya satu saja, cuma untuk si A. Sementara
Kalau dibahas di umum ya ribut. Maka kita masih lebih baik secara pribadi kita panggil, lalu kita tatap muka langsung di kantor seperti ini. Jadi itu model kita. Kita tidak pernah bahas sesuatu masalah si A si B itu dalam rapat. Ya, jadi mungkin ini. Jadi menarik Jadi, itu secara personal iya. ya. Jadi itu Kita punya dipertimbangkan. jadwal. Ya, mempertimbangkan yang tadi fakta-fakta di mana situasi ini, apakah ini Iya. perlu diselesaikan secara Iya, berkelompok ataupun atau secara pribadi. pribadi. Tentunya ketika mengambil suatu keputusan ada langkah-langkah juga Iya. yang diterapkan di dalamnya dan sudah sesuai prosedur. Biasanya umpamanya kita temukan kasus, sebelum kita selesaikan secara pribadi kita akan cross check satu dengan yang lain, mendengar masukan dari teman-teman yang lain, baru kita panggil supaya salah satu juga kebijakan kita bisa diterima oleh teman-teman lain. Kadang-kala kan harus diakui bahwa tidak, saya selalu berprinsip bahwa tidak semua kebijakan kepala sekolah itu mampu diterima oleh guru. Kadang-kala kita salah di prinsip itu, padahal kebijakan yang kita ambil setidaknya harus mampu juga diterima oleh semua, kalau boleh semua, walaupun itu hanya terkait dengan satu orang. Nah, itu memang sudah termasuk dalam cara Bapak mengambil keputusan itu. Ya. Sudah termasuk dalam 9 langkah. 9 langkah apa yang saya pelajari juga di CGP. 9 langkah bagaimana keputusan itu diambil, cara pengambilan keputusan di samping memperhatikan paradigma, berpikir ataupun prinsip dari dilema etika. Dan itu jika dilihat dari cara Bapak itu sudah mengenali nilai-nilai, mengenali nilai-nilai yang bertentangan yang di dalamnya, kemudian menentukan siapa yang terlibat, Iya. kumpulan fakta-fakta. Sebelum dari fakta-fakta itu kemudian nantinya diuji apakah ini benar atau ini salah, diuji melalui pengujian yang ada. Nah, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak selaku pimpinan dalam pengambilan keputusan menanggapi kasus-kasus dilema etika? Ya. Untuk mempermudah selama ini hubungan kita, saya pikir cuma itu intinya. Jadi intinya adalah selama ini kita tidak pernah, apalagi dengan senior-senior kita tetap menghargai yang senior, ya, senior yang bisa jadi teladan, walaupun kita hanya dipercayakan saja jadi kepala sekolah, tetapi akan lebih banyak bertanya pada mereka yang lebih dahulu, yang senior. Karena itu salah satu modal kita ketika ada masalah, kita tidak pernah berpikir hanya sendiri. Kita akan komunikasi dengan teman-teman lain, karena selama ini sekali lagi kita nggak mau ciptakan sekat. Jadi dari sini kita lebih mudah untuk menyelesaikan semua persoalan, lebih nyaman, lebih enteng. Kadang-kala kita cuma telepon senior atau teman-teman lain, bagaimana cara keluarnya ini. Jadi tidak hanya bergantung kepada kita. Jadi mungkin itu. Nah, ini selanjutnya dari semua hal yang sudah Bapak alami, bahkan keputusan-keputusan yang sudah Bapak buat, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri menanggapi situasi dilema etika serta keputusan yang Bapak buat, yang nantinya dari pembelajaran ini juga mungkin bisa Bapak menjadi bahan refleksi untuk dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Iya, makasih. Ini hampir di bagian akhir. Kalau pertanyaan Iya. ini hampir di bagian akhir. Jadi dalam artian bahwa ketika kita sudah lakukan apa yang menjadi semacam apa yang mau dibilang, bahwa ketika kita sebaking ini, apa yang boleh Tora rasakan merupakan sebuah kebanggaan yang mungkin itu juga
juga ketika kita melangkah bahwa seperti ini harus jadinya. Kalau saya bisa katakan, jujur sebenarnya ada banyak hal. Sebelum kita dipercayakan jadi pemimpin, jadi kepala sekolah, saya sudah coba belajar apa yang akan kita temukan di sini. Dan ternyata memang banyak hal. Apakah pengelolaan sekolah, termasuk di dalamnya pengelolaan kegiatan belajar, pengelolaan tenaga pendidik, bahkan pengelolaan keuangan. Di sanalah kita walaupun sudah dibekali di diklat, tetapi di sini kita dapat praktekkan bahwa ternyata menjadi seorang kepala sekolah bukan berarti semua tahu. Karena ketika kita dipercayakan menjadi pemimpin, maka di sana gambaran kita apakah kita menggunakan akal hikmat sendiri atau hikmat Tuhan sekaligus mendengar orang lain. Sebab harus diakui bahwa ada pemimpin yang tidak mau dengar orang lain. Jadi sekali lagi dari sini, ketika orang suka senang di tempat di mana kita kerja, ketika orang dipercayakan jadi pemimpin, utamanya adalah ciptakan hubungan baik dengan orang yang kita pimpin, termasuk di dalamnya bukan cuma keluarga guru, tetapi juga keluarga peserta didik. Ketika kita mampu ciptakan itu, menjadi pembelajaran untuk orang bahwa menjadi pemimpin bukan orang tukang perintah, tetapi bagaimana orang menata setiap bidang pelayanan yang dilakukan di sekolah. Dari sini pembelajaran kita dapat dilihat. Ya. Terima kasih. Sungguh menarik pertemuan kita di pagi hari ini. Saya banyak belajar bagaimana cara pengambilan keputusan dari seorang pemimpin. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan tambahan saya, Bapak. Apa pesan Bapak bagi kami, guru-guru muda, ataupun baiknya saya selaku CGP ataupun guru-guru Bapak di sekolah ini, menularkan bagaimana cara Bapak pesan tersendiri untuk guru-guru muda ataupun guru-guru yang ada di sini tentang jika ada di posisi dilema etika dan cara pengambilan keputusan yang bisa di-share mungkin kepada guru-guru yang lain. Terima kasih. Yang pertama, saya mulai dari di saat orang rapat, karena ini pengalaman yang cukup lama kita pelajari. Di saat orang rapat kadangkala di saat orang menyampaikan sesuatu, ada orang mau potong. Jadi awalnya kita sampaikan itu, hargai orang yang bicara. Dan ketika ada orang bicara, sekalipun dia marah, kita tidak pernah, stop, jangan sampai marah, jangan sampai nada tinggi. Kita pernah pengalaman kita ini di tempat ibadah, ini UPK yang dulu koordinator, Sobaku Ambe, ini perempuan di laki-laki, ini perempuan karena bela DP Paitua yang teman koordinator, Sobaku Ambe, kita ada di situ sebagai penentua, kita kasih biar Baku Ambe. Nah, ketika sosok makin tegang, sosok makin seru, berdiam dulu, dengar dulu Pak dia. Oh gitu. Baru sudah stop, ndak ada bicara, kita kasih sempat. Sudah, oke. Sekarang kita bagian. Ngoni dua badengar, ngoni dua si A benar, si B benar, kita ndak lihat di situ. Dan dari situ kita banyak menimba. Kadangkala ada orang mau usul, lalu orang lain menanggapi. Jadi kita hentikan dulu yang menanggapi, kasih silakan menyampaikan sesuatu hal biar lemah make. Yang pentingnya tidak berpukul. Itu prinsip kita. Baru kasih kesempatan selesai. Kalau dua-dua selesai, kita sebagai pemimpin
baru kita cut di situ. Sekarang kita bicara mengenai duit yang bikin tanggapan. Nah dari situ baru melihat itu memang ketemu. Begini tuh jadi pemimpin. Dan pesan kita pertama kita menghargai walaupun kita pemimpin, tapi tetap kita menghargai orang yang kita pimpin. Apakah dia muda, apakah dia tua karena kita juga akan belajar dari pengalamannya. Mudah karena tidak semua yang kita pelajari yang muda ini tahu, sementara orang bilang ngoniso ke belakang kok anak pernah terima itu. Jadi kita pun harus menghargai yang muda, mendengar pendapat yang muda. Itu yang pertama, jadi kita saling menghargai. Yang kedua, ciptakan suasana nyaman yaitu menjalin tetap hubungan. Jangan ciptakan sekali. Kita pemimpin ngoni itu orang yang kita mesti dengar pak kita salah itu. Jadi salah. Yang ketiga, beri kesempatan mereka berkembang. Jadi mengembangkan segala potensi mereka, diberi kesempatan. Dan setidaknya bukan cuma menjadi bagian mereka, tetapi juga menjadi bagian orang lain. Dan yang paling terakhir, silakan berpikir seperti pemimpin dengan keresahan, tapi jangan bertindak seperti pimpinan. Jadi silakan berpikir seperti pimpinan. Ya, silakan kembangkan. Oh kita mau begini, oh kita suka supaya bagus terkenal. Orang mau bikin, silakan itu dikembangkan, tapi jangan bertindak sebagai pimpinan. Jadi itu pesan terakhir kita. Sungguh luar biasa Bapak, hari ini saya banyak belajar. Jadi saya selaku guru juga di sini berstatus CGP banyak sekali belajar dan ini merupakan kesempatan langka dan berharga bagi saya karena jujur saja ini hal yang baru yang nantinya juga sebagai bekal bagi saya ke depannya, karena pemimpin juga bukan berarti ketika dia punya jabatan. Seorang guru juga merupakan pimpinan di dalam kelas dan saat ini saya banyak belajar. Terima kasih untuk waktunya dan sukses selalu Bapak. Salam sehat. God bless you. Terima kasih Bapak. Jadi saya mau sampaikan kembali, saya saat ini saya sebagai guru di sini juga dan juga sebagai calon guru penggerak, saya ingin belajar dari sosok pemimpin dari Bapak. Sekaligus saya ingin belajar bagaimana cara Bapak dalam mengambil suatu keputusan. Jadi ini sebenarnya sampai Bapak. Ini Bapak hanya merefleksi kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi di sekolah kita. Mungkin Bapak selama ini kan kita diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan baik itu di lingkungan siswa ataupun di lingkungan bersama guru. Terdapat dilema etika. Jadi ada dilema etika, juga ada bujukan moral, di mana dalam kasus dilema etika tahu sendiri bahwa bagaimana seorang pemimpin harus mengambil suatu keputusan di antara kejadian yang benar. Jadi keputusan di antara keputusan yang benar. Sedangkan kalau rujukan moral, bagaimana sosok pemimpin yang harus mengambil keputusan di antara pilihan benar atau salah. Jadi saat ini Bapak saya ingin bertanya sedikit perihal selama ini bagaimana Anda sebagai pimpinan sekolah SMA Negeri 9 Manado dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat bagus tapi sangat sulit karena pertanyaan ini menyangkut
Oke, baiklah Bu. Nah, saat ini Bu saya ingin bertanya, selama ini bagaimana Ibu selaku pimpinan di sekolah ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus ataupun situasi yang merupakan dilema etika ataupun wujudan moral. Dimana kalau dilema etika sendiri kan Bu, Ibu diperhadapkan pada situasi atau kondisi, Ibu diperhadapkan dalam dua pilihan atau dua keputusannya nantinya ini bernilai benar-benar. Sedangkan wujudan moral, Ibu diperhadapkan pada pilihan bernilai salah keputusannya Ibu ambil nantinya ataupun bernilai benar. Kami dari pihak sekolah tentunya menerima semua siswa karena kan keterbatasan kami di sekolah kami, jumlah siswa yang mendaftar di sekolah kami kan sedikit minim. Jadi ketika siswa-siswa tamatan dari SMP masuk ke sekolah kami menerima langsung mereka karena kebutuhan kami yaitu untuk jumlah siswa. Tetapi kami tidak mengetahui secara mendalam karakteristik atau akademisi dari peserta didik tersebut, sehingga kami mendapati ada salah seorang peserta didik yang dia kurang dalam bidang akademik. Dari siswa ini kami mendapati dia kurang pengetahuan dalam literasi atau membaca. Jadi siswa ini mengalami keterbatasan dalam membaca. Di sekolah kami tidak tahu apa yang dialami oleh siswa ini, tetapi ketika kami tes kemampuannya dalam membaca, dia tidak mampu. Kemudian sebagai guru kami merasa tidak wajar kalau siswa ini sudah duduk di SMA tetapi dia tidak mampu untuk membaca. Ya, oke. Jika dilihat dari situasi yang dihadapi oleh Ibu selaku pimpinan, ya benar, itu Ibu ada di pilihan bagaimana Ibu nantinya mengambil keputusan karena Ibu ada di situasi di antara Ibu harus secara adil menilai siswa-siswa yang ada di sekolah Ibu dan rasa kasihan karena jika mendengar cerita dari yang Ibu sampaikan tadi, siswa ini rajin, kemudian siswa ini juga selaku guru yang ketika merekrut siswa-siswa ini tidak mengetahui kemampuan. Ya mungkin siapa mau tahu ke depannya siswa yang mendaftar kok tidak bisa membaca, tetapi inilah yang menjadi tantangan yang mungkin menjadi dilema Ibu selaku guru ataupun nantinya pimpinan di sekolah ini. Nah, ini berkaitan dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya Bu, nah bagaimana Ibu selaku pimpinan dalam mengambil keputusan jika diperhadapkan pada situasi ini. Nah, keputusan yang mungkin saya ingin tanyakan, keputusan ketika Ibu memberikan nilai. Nah, mungkin ada faktor-faktor lain yang mendukung pengambilan keputusan yang Ibu buat itu. Ya, untuk pengambilan keputusan yang kami terapkan bagi peserta didik kami, tentunya kalau kami mendapati ada seorang peserta didik yang mengalami keterbatasan dalam bidang akademisi, apalagi dia tidak bisa atau masih kurang untuk membaca, kami mengambil keputusan kami harus melihat dari karakter siswa dan bagaimana dia rajin bersekolah, bagaimana dia mau berusaha untuk dia bisa mencapai nilai yang diterapkan oleh sekolah. Nah, mungkin dari sini yang bisa saya simpulkan, ketika Ibu mengambil satu keputusan dalam pemberian nilai, berarti Ibu menilai, berarti mengambil keputusan bahwa memikirkan masa depan anak ini. Karena kalau misalkan dilihat dari usaha anak mungkin
Jadi ibu mau berpikir jangka panjang ya bu. Jadi di sini kita lihat keputusan yang diambil ditinjau dari masa depan anak ini nantinya, dan nilai yang diberikan juga itu dilihat dari karakter anak. Jadi dilihat dari karakter anak. Memang kalau untuk anak usia SMA, jika dibandingkan dengan yang lainnya itu tentu di bawah. Kalau seperti ibu katakan tadi, kemampuan membacanya sangat minim ataupun mungkin masih baru belajar. Jadi itu mungkin langkah yang ibu ambil dengan mempertimbangkan hasil akhirnya, kemudian bagaimana peraturan yang di sekolah. Jadi kemudian rasa peduli ibu selaku guru ataupun selaku pimpinan di sekolah ini, bagaimana peduli terhadap masa depan anak ini. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Adakah langkah-langkah atau prosedur yang ibu lakukan ketika ibu mengambil suatu keputusan? Misalkan mungkin bisa berdialog dengan guru atau berdiskusi, atau apa menurut ibu ketika mengambil keputusan? Di sini benar maksud dan tujuan kedatangan kami berdua, yakni hendak belajar dari sosok yang merupakan panutan dari kami berdua, guru senior. Sebagai seorang pemimpin, di samping itu pula pada saat ini kami juga ingin melakukan wawancara singkat perihal dari cara Bapak mengambil suatu keputusan, karena Bapak sebagai seorang pemimpin. Keputusan jika diperhadapkan dalam situasi dilema etika, cara Bapak mengambil keputusan di mana situasinya ada dua keputusan yang benar-benar. Ya, memang kalau perhatikan kita di sekolah ini tidak seperti hakim lah, jadi kita akan memvonis. Walaupun misalnya kadang-kadang kita temui siswa mempunyai bakat di bidang tertentu, kemudian lemah mungkin di bakat atau bidang yang lain, ya tentunya kita sebagai seorang pemimpin itu ya tentunya bijaksana dalam menyikapi hal yang seperti ini, supaya memang anak-anak itu tetap termotivasi begitu. Walaupun misalnya katakanlah contoh dia berbakat di matematika, mungkin kurang di mata pelajaran sejarah. Namun demikian, ya kita sebagai seorang guru ya, atau seorang pemimpin itu hendaknya dapat mengambil sikap yang bijaksana. Jadi di satu sisi menonjol mungkin sudah termasuk cukup bagus ya, membawa nama sekolah, kemudian membawa nama daerah apalagi. Ya. Kemudian di sisi lain mata pelajaran sejarahnya itu kurang misalnya. Ya disinilah kita berusaha untuk membimbing dan mendidik anak-anak ini agar supaya tetap nilai sejarah itu baik gitu. Jadi tentu ya saya kira guru-guru itu ada cara untuk itu. Jadi artinya walaupun memang dia kurang di sejarah itu, bukan hanya nilai dikasih-kasih begitu, tapi kita sebagai guru berusaha untuk mengambil tindakan agar memang anak-anak ini nilai daripada anak sejarah ini, yang nilai sejarah ini bagus begitu. Ya. Bagus. Jadi ya guru saya kira itu ada cara, apalagi seperti saya memang sudah ya 32 tahun dia mengajar, jadi cara-cara seperti itu. Jadi anak juga berusaha mendapat nilai bagus itu memang dia punya usaha, bukan karena dikasih cuma-cuma, walaupun dia kendatinya tidak berbakat di mata pelajaran itu. Ya. Mungkin itu cara Bapak ketika Bapak diperhadapkan dalam situasi sehingga Bapak bisa membedakan apakah situasi ini merupakan situasi dilema etika ataupun bujukan moral, sehingga nantinya ketika Bapak mengambil suatu keputusan itu bisa diambil keputusan yang tepat. Karena dari sini Bapak bisa lihat, oh nantinya ketika salah memilih takutnya kan itu akan berdampak bagi kedepannya.
Jadi sebagai seorang guru itu dia harus memiliki cara atau strategi agar supaya ketika dalam pengambilan keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Mungkin itu merupakan salah satu cara Bapak sebagai seorang pemimpin mengidentifikasi situasi-situasi, sehingga dari situasi itu bisa dibedakan antara situasi dilema etika ataupun situasi dalam rujukan moral. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Ner, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, di saat misalnya ada masalah yang sama-sama benar. menguntungkan ya, atau mungkin sama-sama merugikan. Nah, disinilah letak kebijaksanaan. Jadi kita tidak berpatokan kepada aturan tertentu, tapi sebagai kebijaksanaan seorang pemimpin. Nah, jadi kebijaksanaan seorang pemimpin supaya kedua masalah ini memang tidak ada yang dirugikan begitu. Baik dari siswa yang bersangkutan juga termasuk sekolah. Jadi tidak ada yang dirugikan. Disinilah ada kebijaksanaan daripada seorang pemimpin agar supaya anak-anak ini tetap bisa berprestasi, bisa belajar dengan baik. Gitu. Ya, berarti di situ nampak sekali untuk nilai-nilai kebajikan yang bisa Bapak ambil dari kasus yang terjadi. Jadi jadi bisa dilihat dulu dari situasi itu, dilihat dari paradigma ya. Paradigma dilema etika. Di mana sebelum keputusan itu diambil atau memperhatikan nilai-nilai kebajikan, itu dilihat dulu apakah situasi ini dia mempertimbangkan keuntungan individu ataupun keuntungan lawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi itu semua dipikirkan supaya nantinya ketika pengambilan keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itulah tadi yang saya sempat sampaikan tadi, bahwa kita tidak memvonis, kemudian kita tidak di samping ada kebijakan, itu aturan tertentu, juga ada kebijaksanaan. Nah, ini untuk kesinambungan mereka begitu. Mungkin di satu sisi pada saat ini mereka mampunya seperti itu, dan suatu saat dia kan, orang ini kan akan berkembang begitu. Ini banyak contoh ya. Kelihatan waktu SMA biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja. Tapi begitu masuk perguruan tinggi prestasinya luar biasa begitu. Nah, di sini kemandirian itu nanti muncul pada saat dia tamat SMA. Nah, jangan kita memvonis masih ada di sekolah ini begitu, bahwa dia mungkin agak kurang atau lemah dan sebagainya. Tapi memang dalam situasi mereka berpikir seperti itu begitu. Nah, ketika dia memang sudah lepas, mandiri, mereka di situ berprestasi. Nah, di sini kan seperti kita anak-anak SD, SMP, SMA itu kan seperti disayang-sayang. Ya, tidak sekolah kita mesti cari ke rumah. Masih tidur mesti kasih bangun dan sebagainya. Jadi konvensi dan sebagainya. Nah, tapi begitu dia merasa ada tanggung jawab ketika dia di perguruan tinggi, dia sudah mulai berpikir. Jadi apa yang lemah dia di saat memang masih SMA itu, belum tentu juga setelah tamat SMA dan di perguruan tinggi itu demikian juga. Banyak itu contoh yang seperti itu. Banyak contoh. Jadi begitu perguruan tinggi prestasinya luar biasa. Jadi tetap dipertimbangkan, dilihat dari jangka pengambilan keputusan ini, dilihat dulu jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, supaya nantinya keputusan dibuat itu tidak dirugikan. Ya, seperti yang Ner sampaikan tadi. Oke, ini berikutnya pertanyaannya. Jangka pendeknya itu kan tetap kurang mendidik. Jangka mendidik itu ya kalau memang dia kurang, ya kurang. Kita perbaiki di situ. Nah, jangka panjangnya itulah kita memberikan keleluasan kepada si anak itu agar dia masih terbuka pikirannya. Ternyata biar kita begini, ternyata boleh begitu.
Nimner, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Keputusan. Adakah langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama pengambilan keputusan? Iya, jadi kalau misalnya dalam pengambilan keputusan ya tentu sesuai dengan aturan ya. Misalnya kalau kasus siswa ya, ada tahapan-tahapan. Jadi dalam tahapan teguran atau pembinaan, lisan tulisan, kemudian sampai dengan memberikan sanksi yang lebih berat. Jadi dilihat dari masalahnya, ya, masalahnya itu masih bisa masalah, dipertimbangkan ya, atau memang tentu, udah proses selanjutnya? Ya, tidak semerta-merta memang kesalahan itu langsung kita vonis Vonis walaupun untuk keluar. aturannya seperti itu. Iya. Mungkin pada saat itu mereka tahap berpikirnya masih itu. Begitu dikasih pertimbangan, kemudian dikasih pembinaan segala macam, dia bisa berubah. Ya. Mungkin itu ketika dilihat dari prinsip dilema etika, itu dilihat dari berpikir berbasis hasil akhir nantinya keputusan itu seperti apa, kemudian berpikir sesuai peraturan yang ada, dan juga berpikir berbasis rasa peduli, sehingga nantinya tidak harus serta-merta langsung diputuskan seperti itu, karena itu mungkin merupakan langkah-langkah dalam pengambilan suatu keputusan. Nimner, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif, langkah yang paling efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif dengan pengambilan keputusan etika ya, dilema etika maksudnya. Ya, itu saya Etika moral. Sama-sama benar. Iya. Ya itu dengan mempertimbangkan dampak baik buruknya ke depan. Jadi dampak baik buruknya. Jadi suatu keputusan itu kadang-kadang walaupun misalnya ada aturan, ya kita harus berpikir juga bagaimana dampaknya ke depan. Jadi kami juga menginginkan di sekolah itu agar walaupun keputusannya sekarang mungkin agak kurang memuaskan, tapi dampak ke depan itu akan menjadi lebih bagus, bukan menurun begitu. Kita ini kan mendidik anak-anak, mengajar, mendidik toh, dari perilaku yang kurang baik menjadi agar lebih bagus atau lebih baik. Jadi kita tetap memberikan peluang dengan memotivasi, memberikan reward kepada anak yang bermasalah sehingga dia merasa diperhatikan oleh guru atau oleh pimpinan. Berarti bisa dikata dilihat dari jangka pendek dan jangka panjang. Berarti keputusan dari jangka pendek dan kita memikirkan mungkin masa jangka depan panjang mereka supaya memang tidak putus. Karena pasti dari kita sebagai guru pasti menginginkan anak itu pasti berubah Ya, dari setelah berubah. pembinaan. Iya. Oke, baik, ini lagi. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti dalam pengambilan keputusan kita pasti ada tantangannya. Itu tantangan apakah ada tantangan yang selama Ya, ini? memang tantangannya itu adalah banyak memang anak-anak atau diantara kita itu yang belum paham betul tentang bagaimana peran dan fungsi guru itu sendiri atau pemimpin ya. Jadi tantangannya ya kadang-kadang kita memberikan keputusan begini ya, mungkin yang dianggap merugikan seseorang, tapi maksudnya ke depan itu akan menjadi lebih bagus begitu. Dan ini memang harus kita lakukan begitu. Jadi jangan hanya melihat keputusan itu merugikan si A pada saat ini kelihatan, Ya. tapi ke depannya bagaimana begitu. Jadi tetap mendidik itu akan lebih diutamakan begitu. Jadi misalnya kita ada anak-anak yang ada kasus, ya. Jadi kita kasih ganjaran, kasih hukuman, ya, sesuai dengan kasus yang dia perbuat. Nah, kemudian kita tidak semata-mata itu. Jadi walaupun keputusan itu memang pahit pada saat ini, tapi untuk kedepannya dia akan menjadi lebih bagus, supaya tidak mengulangi hal-hal yang memang sudah melanggar aturan. Untuk selanjutnya, Mer, apakah Bapak selaku pemimpin memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi, Ya, dalam menyelesaikan kasus-kasus itu ya tentunya ada tahapan-tahapan ya. Jadi tahapan yang pertama itu menyangkut kita mengidentifikasi masalah apa, kemudian apa yang harus kita lakukan ya. Jadi ya tidak diputuskan memang pada saat itu. Kita masih diberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir, untuk menyadari kekurangan itu supaya ke depan dia akan bisa berubah. Berarti Jadi tidak otomatis dia memang kita vonis pada saat itu. Kita masih berikan waktu untuk dia berpikir. Mungkin pada saat itu bisa saja ya, jangankan masih anak-anak, kita juga sebagai orang dewasa kadang-kadang bisa blank pikiran. Ya. Mungkin pada saat itu kita tidak fit sehingga hal yang tidak baik dianggap baik begitu. Nah, apalagi ini anak-anak masih dalam tahap pembentukan mental dan sebagainya. Nah, ini perlu memang pembinaan yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Jadi tidak harus memang membuat kesalahan atau melanggar aturan, kita harus memvonisnya dengan baik dan itu memang dilakukan di sekolah ini. Gitu. Berarti ada tempat yang jadi tidak langsung di mana dia tempat pelanggaran, di situ langsung Ya, SAR memvonis itu. Jadi ada Iya. tempat contohnya di rumah OSIS kah, Iya. rumah BK, jadi ada tempat yang artinya kan begini. disiapkan. Walaupun misalnya anak itu seolah-olah memang ada tekanan ya, ada kesalahan, tapi kita berusaha anak itu menggiring supaya memang menjadi lebih bagus. Artinya tidak malu karena masalah itu begitu. Oleh karena itu perlu tempat yang agak lebih bagus supaya memang dia betul-betul menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah dan tidak merasa dipermalukan begitu. Itulah mencari posisi atau tempat tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah, terutama untuk anak-anak. Baik. Oke, lanjut Sar. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, saya kira sangat banyak. Jadi informasi kepala sekolah atau pimpinan itu mengambil suatu keputusan, ya tentu minta informasi dari berbagai sumber. Jadi supaya keputusan itu kita bisa menguntungkan semua, bukan hanya kepada pemimpin atau yang bersangkutan. Jadi informasi ini penting baik dari guru, mungkin juga dari siswa, atau mungkin dari kepegawaian yang memang mengetahui persis tentang masalah itu. Ya, kita perlu mintakan informasi. Nah, setelah itu kita kaji, kemudian kita putuskan. mungkin itu salah satu cara di mana dalam pengambilan keputusan itu ada 9 langkah. 9 langkah pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Itu sudah terkait dalam penjelasan Bapak. Sebelum keputusan itu dibuat, dilihat dulu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian juga menentukan siapa saja yang terlibat dari permasalahan ini. Kemudian melihat dari fakta-fakta yang ada. Kemudian pengujian benar atau salah. Kemudian juga ada sebelum diambil keputusan yang dibuat, itu dilihat atau direfleksikan kembali supaya nantinya itu menjadi bekal dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Nah, ini benar yang terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, dalam pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan suatu keputusan dilema etika? Pembelajaran apa ya dari keputusan yang telah dibuat sebelumnya, kemudian direfleksikan, kemudian apa yang menjadi pembelajaran supaya nantinya di keputusan berikutnya itu kayak bahan ajar. Iya. Jadi memang itu mengambil suatu tindakan atau keputusan itu tidak mudah ya. Iya. Nah, tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, jadi agar betul-betul bahwa keputusan yang kita sudah putuskan atau keluarkan itu memang menguntungkan kita bersama begitu.
dan anak juga tidak merasa dipermalukan. Ya saya kira cuma itu. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah berbagi bersama kami lewat kegiatan wawancara. Ini sebagai bekal bagi kami, proses belajar yang nyata untuk kami ketika kami nantinya mengambil suatu keputusan. Karena kami yakin seorang guru ini merupakan seorang pemimpin di dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bapak. Ya, Terima kasih. Sama-sama. Traktir. Serius kan?